Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan mengenai Yayasan Tunis. Kita mengetahui Yayasan Tunis sebagai yayasan yang pertama di Indonesia, yayasan muslim yang menyantuni tunanetra muslim. Dan ini digagas oleh seorang tunanetra juga, yaitu oleh Bapak Supardi Abdus Somad. Setelah berjalan demikian dengan tujuan pokok untuk menyampaikan mengenai Al-Quran, menyampaikan bahwa Al-Quran bisa dibaca oleh para tunanetra atau tunanetra muslim bisa membaca Al-Quran dengan alat yaitu Al-Quran dalam huruf Braille atau juga diharapkan menghafalnya. Yang kedua juga berusaha untuk menerbitkan Al-Quran. Menerbitkan dan disebarluaskan agar dapat digunakan oleh para tunanetra muslim dalam membaca Al-Quran. Dan ini telah menjadi kenyataan Al-Quran Yayasan Tunis yang sesuai dengan Al-Quran internasional terbit di Indonesia pertama kali pada tahun 1964 dan digunakan oleh para tunanetra dengan nyaman. Al-Quran ini dengan rasem yang sama dengan Quran internasional, hanya tanda bacanya menyesuaikan di Indonesia. Dan satu keunikan itu adalah masalah penulisan hamzah. Itu yang menjadi masalah. Dari dulu sampai sekarang menjadi permasalahan. Tetapi sewaktu Al-Quran Yayasan Tunis mencontoh Al-Quran internasional, itu waktu itu tidak menjadi masalah karena memang tidak dipermasalahkan. Bahkan ada suara yang mengatakan bahwa Yayasan Tunis akan memperoleh hak paten dari pemerintah. Bagaimana fatwa ulama Al-Quran pada tahun 1974 menfatwakan bahwa Al-Quran di Indonesia tidak boleh ditulis selain dengan rasem Utsmani, kecuali dalam keadaan darurat. Dan daruratnya yang dimaksud, ya, yang pertama Quran sudut, Quran pojok untuk para penghafal, yang kedua Quran dalam huruf Braille untuk para tunanetra. Jadi Al-Quran Braille mendapat kesempatan dan secara resmi pemerintah Indonesia mengakuinya. Dan Al-Quran Braille itu bukan rasem Utsmani. Dan ini ditegaskan oleh Bapak Kiai Sugri Ghazali, Ketua MUI waktu itu, sewaktu saya bertemu tahun 1977, dan beliau waktu itu sebagai Ketua Tim Penyeragaman Al-Quran di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa Al-Quran dalam huruf Braille bukan rasem Utsmani. Maka silakan berembuk dengan baik. Yang penting di Indonesia itu ada satu macam Al-Quran dalam huruf Braille. Jangan ada 2 atau 3. Itulah yang ditegaskan oleh Bapak Kiai Sugri Ghazali, orang alim yang bijaksana menurut saya. Nah, kemudian atau mengapa waktu itu tidak menjadi masalah? Karena huruf hamzah itu sudah nyaman dibaca oleh tunanetra dan tunanetra bisa mandiri mengoreksi tulisan hamzah tersebut. Di mana posisi hamzah dan harus ditulis bagaimana tunanetra bisa mengetahui sendiri. Jadi tunanetra mandiri. Karena huruf hamzah dalam huruf Braille terkesan hamzah itu ada beberapa macam. Kalau dalam Al-Quran Awas, huruf hamzah kan hanya satu macam.
Dan orang pada umumnya tidak begitu peduli. Hamzah itu dia tersendiri, atau di atas alif, atau di bawah alif, di atas wawu, atau di atas nabroh, atau di bawahnya. Mereka kadang tidak begitu peduli, dan itu wujudnya tetap sama. Hamzah yang di atas alif dengan atas wawu, itu wujudnya sama, tidak berubah. Sedangkan dalam huruf Braille, itu berbeda sama sekali, sehingga terkesan hamzah itu dalam tulisan Braille bermacam-macam. Seperti hamzah wasol ditulis dengan titik ke satu, hamzah di atas alif atau di bawah alif ditulis dengan titik ketiga empat, hamzah di atas nabroh ditulis 1, 3, 4, 5, 6, hamzah di atas wawu ditulis dengan titik 1, 2, 5, 6. Kemudian dalam huruf Braille ada hamzah khusus, yaitu hamzah mad, yaitu apabila huruf hamzah atau alif mendapat fathah tegak atau bunyi A panjang, maka dalam huruf Braille ditulis dengan hamzah mad titik 3, 4, 5. Kemudian hamzah yang tanpa tumangan ditulis dengan titik ketiga. Itulah. Jadi sebenarnya ditulis hamzah menurut kaidah yang telah diterapkan oleh Al-Quran internasional atau dari Timur Tengah ini, itu sangat membantu kepada para dalam membacanya. Karena tulisan itu diraba dengan mudah. Sedangkan dalam Al-Quran Rasm Utsmani, hamzah di tengah kata banyak yang ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan, yang dalam huruf Braille ditulis dengan titik ketiga. Titik ketiga itu satu buah titik, letaknya di bawah. Itu diraba relatif agak sukar. Belum nanti kalau sudah terkait dalam kalimat, dalam kata-kata, itu menimbulkan permasalahan. Saya kira itulah ijtihad daripada ulama Timur Tengah, ulama Islam sedunia, itu memang ahlinya, dan hasilnya dirasakan oleh para tunanetra, termasuk tunanetra Indonesia, itu nyaman dibaca. Dan itu sekaligus untuk menulis bahasa Arab pada umumnya. Ditetapkan pada tahun 1951, sampai sekarang ini tidak mengalami perubahan. Prakteknya dengan rasem yang sama, tapi dengan harokat, syakel, tanda baca lainnya, itu menurut negara masing-masing atau menurut kepentingan masing-masing. Itulah keseragaman Al-Quran dalam huruf Braille. Dan dari Yakitunis berpendapat, kita karena ada hasil ijtihad yang bagus, yang tepat, kita tinggal mengikuti ittiba. Memang dalam agama Islam ya kita harus ittiba, bukan ibtida. Tapi kadang-kadang orang menuruti perasaan, kalau belum bisa menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu itu merasa belum puas. Tapi dalam agama mesti lain. Kita harusnya ittiba. Ya memang dalam ini sekali lagi huruf Braille adalah huruf hasil ijtihadi. Jadi dikatakan tidak mengikat ya, karena hasil ijtihadi tidak mewajibkan untuk dilakukan. Namun sebagaimana pemahaman saya, kalau nggak salah dari hadis, kalau sudah ada hasil ijtihad dua, maka kita memilih mana yang lebih baik, bukan kita menciptakan yang ketiga. Ini hanya untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat Islam, termasuk dari warga tunanetra, dalam tulis baca Al-Quran dalam huruf Braille, semuanya keseragaman seluruh dunia. Karena perkembangan selanjutnya para tunanetra juga mungkin belajar di negara lain. Mungkin belajar di negara Timur Tengah. Nah, kenyataan itu sudah ada. Saya pernah mendapat pemberitahuan dari Bapak Muhammad Muqaddas LC, amatan dari Universitas Madinah. Dia mengatakan dia punya teman tunanetra, ya, berasal dari negeri Yaman. Dia seorang mahasiswa yang rajin dan cerdas, ya.
dalam kuliah dia tidak pernah mencatat, tidak pernah merekam, kecuali dia merekam pelajaran bahasa Inggris. Bahkan dia pernah terlibat dalam diskusi dengan dosen selama 5 tahun itu 3 kali. Dan yang dipermasalahkan adalah masalah qawaidul imla, masalah penulisan bahasa Arab. Nah, itulah bahwa kita kemungkinan bisa belajar ke luar negeri dan sebagainya, kita perlu penyesuaian. Dan tunanetra supaya lebih mandiri, percaya diri, bukan kita selalu dan terlalu bergantung dengan pihak lain seperti yang pernah menjadi angan-angan Bapak Supardi Abdul Somad sebagai pendiri Yaki Tunis. Tapi kalau Al-Quran ditulis dengan Nasm Osmani, para tunanetra tidak mampu untuk mengetahui posisi hamzah harus ditulis bagaimana. Maka harus minta tolong kepada orang yang melihat, ya, bagaimana dalam Nasm Osmani. Nasm Osmani pun kita di Indonesia berarti Nasm Osmani di Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam ini telah ditasih oleh Badan Lasah Pentasahan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, demikianlah, mudah-mudahan semua itu ada manfaatnya dan kita sebagai umat Islam yang baik, maka kita mentaati kepada ulil amri selama tidak diperintah untuk maksiat. Kiranya ini yang saya sampaikan seputar Yaki Tunis yang telah berjalan sejak tahun 1904 sampai sekarang, dan mudah-mudahan selalu mengalami kelancaran, kemajuan, dan kesuksesan khususnya dalam mendidik dan membantu mengentaskan dari warga tunanetra muslim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.